bahwa kamu ada lawan. Iya. Kalau dia memukul, kamu juga harus memukul. Iya. Ya? Iya. Ya, kalau dia kalau dia di permainan balap tradisional, tradisional ini kan tidak ada bahasa begitu. Tidak ada, iya, iya. Kamu harus memukul, kamu kena ininya. Tidak. Ada refleks. Karena dia bilang sistem permainan untuk membunuh, ya kita tidak tahu walau mau membunuh, mau menghilangkan nyawa, atau mematikan langkah, kita tidak tahu. Saya tidak ada bahasa membunuh itu membunuh lawan, menghilangkan nyawa atau membunuh langkah. Tapi yang saya pernah lihat sedikit itu, misalnya ada itu misalnya memukul. Saya memukul. Tiba-tiba memukul kan, tiba-tiba saya melihat keadaan misalnya kita masih tiba-tiba dia memukul. Misalnya saya memukul. Misalnya memukul. Ya, kan saya belum tahu itu pukulan itu. Apakah kiri atau kanan? Begini atau begini saya tidak tahu. Tiba-tiba saja memukul. Jadi rahasianya permainan buton ini sangat pernah dengan misalnya ini bayangan saja kan. Misalnya saya bisa kita contohkan. Bisa contohkan. Misalnya saya memukul, Pak. Saya memukul. Ini kan perhatian sahabat. Refleks. Ini dia apa ini bayangan. Iya. Antara arena dengan di luar arena. Dari sisi silat tradisional. Dalam hal ini balaba. Jadi misalnya saya memukul, Pak. Memukul. Kan saya belum tahu itu kapasitas pukulan itu, saya belum tahu. Iya. Apakah kiri yang naik atau kanan? Kemudian lambat atau cepat? Jadi bayangannya misalnya saya memukul saya itu di bagian apa? Saya kan tidak tahu. Iya. Yang jelas dia memukul. Jadi saya bisa contohkan sedikit, Pak ya. Contohkan sedikit. Ini kan misalnya nih saya memukul bagian kepala. Jangan kasih tahu dulu. Oh, jangan kasih tahu. Oh iya. Kalau kamu kasih tahu bahwa memukul bagian kepala, ya saya sudah tahu cara ambilnya begini. Oh iya. Berarti saya harus miring atau saya harus tunduk? Karena sasarannya saya sudah tahu. Iya. Jadi saya memukul apa saja? Memukul apa saja. Bagaimana cara memukul itu? Saya ini kan ibaratnya dengan rencana Anda itu mungkin mau membunuh setengah mau pukul dengan setengah mati supaya saya bodoh atau bagaimana? Iya. Atau ini bukan main-main, main-main. Misalnya memukul, misalnya bayangan memukulnya. Jadi saya pindahkan dulu sebentar, nanti mungkin pada saat saya memukul saya kan tidak ini bayangannya. Enggak, maksudnya bayangannya aja. Siapa tahu saya juga pas memukul langsung saya dibanting, akhirnya jatuh di air panas. Tidak. Ini kan bayangan saja. Kalau yang saya pernah pelajari. Iya. Misalnya, latihan persahabat. Kalau memukul begitu kan sudah ketahuan nih. Sudah ketahuan memukul begitu. Iya. Kalau misalnya pukul begini ini, ya tidak mungkin sama begini kan tanganku. Iya. Ya pasti beginilah. Iya. Pasti begini. Kalau saya tidak meluncurkan balasan, ya gini aja jangan. Tapi kalau seandainya karena kan ketahuan ini dengan emosi atau kadang juga dengan main-main. Iya. Misalnya kamu ini begini, kamu begini. Ya kan tahu itu kalau silat buton ini tahu itu gerakan lawan itu emosi, setengah emosi dengan pukulan biasa-biasa saja tahu. Jadi misalnya nih anggaplah yang tidak belum paham lah tentang bela diri. Sementara yang dia datangi ahli bela diri gitu. Ya. Misalnya pukulannya amburadul gitu kan, tidak pakai arahan, tidak pakai apa segala macam. Itu bisa juga dibaca, lebih bagus malah ya. Iya. Kalau begini ini kan sudah melalui cerita. Mau tidak mau di situ bermatematika juga. Kalau saya memukul mungkin diambil saya begini, maka saya berhati-hati. Dalam keadaan apapun saya berhati karena saya memukul orang pintar ini. Tapi kan dalam emosi itu kita tidak tahu kamu itu siapa, saya ini siapa. Tiba-tiba memukul. Dilihat. Kalau dalam seni bela dirinya ini kan tradisional. Misalnya memukul dengan kanan macam tadi gitu. Iya, saya memukul begini. Tidak mungkin saya harus begini. Tidak mungkin. Pasti kalau saat dia memukul itu pasti ya. Jadi alternatifnya bagaimana? Pasti begini dia. Sudah pasti itu. Biar siapa tidak bisa dibantah. Sudah pasti begini. Karena ini posisi dulu. Tangannya menangkis, ini masuk. Iya. Wah, itu hancur.
hancur. Misalnya memukul kan, misalnya, ya pasti, sudah pasti itu, tidak mungkin kita. Ini posisi duduk. Kalau misalnya kan kadang juga tidak memukul. Kadang tidak memukul. Tapi kamu kenapa kamu anak kan? Kenapa kamu pukul anak? Kenapa kamu begini? Banyak kan langsung berpegang nih. Kalau di kita itu di Singapura atau Balaba ini dipegang itu haram. Ada istilah haram dipegang. Jangan boleh pegang. Jangan disentuh. Kapan disentuh? Kecuali menyentuh. Itu prinsipnya, prinsipnya silat buton. Jangan coba-coba disentuh. Jangan biarkan dia disentuh. Kecuali menyentuh. Misalnya pegang. Saya tidak mau dipegang. Pegang lagi. Saya tidak mau dipegang. Itu prinsipnya. Jadi semakin orang juga lebih kuat memegang. Makanya iya, tidak ada istilah begini itu, selalu dia begini. Dia selalu begini dia itu. Tidak pernah Singapura itu dia begini. Enggak kuat. Karena banyak fungsi-fungsi yang harus ke arah mana ya. Yang saya pernah pelajari. Saya pernah mendatangi seorang guru yang terkenal, khususnya di Sepingan, di Balikpapan. Ada namanya almarhum Palasari. Saya datangi dia sama keponakannya Harudin, menanyakan tentang cara-cara menangkis atau menangkap pukulan dari lawan. Bisa sebenarnya pada waktu itu saya sampai hati karena almarhum ini kan waktu itu belum meninggal, kasihan saya lihat fisiknya itu sudah terbaring, kasihan. Memang nggak bisa apa-apa. Dipaksa istrinya itu. Saya sebenarnya tidak sampai hati, tapi keponakannya ini Harudi penjaganya yang mengeluarkan tiket film mau sampai itu. Fokopo pakai bahasa gini berdiri. Yo itu enggak. Bagaimana kayak tidak itu? Dan Pak Harudi. Yang saya lihat di sana itu di kampung seperti menarik lawan. Misalnya kita itu di tangan kita sudah ditangkap oleh lawan. Ditangkap. Nah, dilepas juga tidak bisa. Ya, katakanlah tanganku sudah terpegang, tidak bisa kubuka. Tidak bisa. Yang saya lihat ada juga guru di Mosangga itu namanya Laude. Bapaknya Dahlia. Kalau dia dipegang begini itu dia begini. Dia umpan ditarik itu dia neto. Dia mau memotong. Nah, saya lihat dari sepupu saya iri. Di saat dia menarik itu dia pun tertarik. Tetapi kembali dia juga menarik. Kalau saya lihat dari guru di Penajam, guru Antuma itu Rafaelu, ditarik itu dia malah kesependek dirinya. Supaya berat, supaya tidak bisa terangkat. Maka ditanyakan kepada guru besar, jawabannya begini, kunamai tanai akalah. Makanya kalian bilangnya tidak usah banyak belajar dengan gerakan-gerakan. Cara memukul begini, gampang saja kalau itu. Dia datang sendiri itu, memukul, menangis, dia datang sendiri. Yang penting kamu balaba dulu, sorong dulu. Artinya soro ini dulu dipermantap. Karena dasarnya semua dari apa gunanya? Soro. Gunanya apa? Supaya ada keseimbangan. Jadi memukul itu jangan hanya semata-mata hanya kanan yang bisa menerima. Jangan hanya kiri yang menerima. Bisa menerima. Misalnya ada pukulan, bisa diterima kanan, meluncur, bisa diterima kiri, meluncur. Keseimbangan, baik tangan maupun kaki. Yang saya peroleh itu saja. Jadi itulah para sahabat uraian tentang silat tradisional. Dalam hal ini silat balaba ataupun sangkapura dan teman-temannya seperti liangke, manca,
Om tahu Manca Bibi juga tadi ya, sama dengan Sendi atau apa. Itulah sekitar uraian-uraian kami pada kesempatan ini. Adapun di dalam pembahasan kami ini ada sesuatu kekurangan, kalimat yang kurang menyenangkan, tolong nanti dimasukkan di kolom komentar supaya kami bisa juga melihat dan memperbaiki untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga kami menjadi terdidik dan terlatih lagi. Akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat.